Halo Scorpio, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah segmen Tarot Senja. Kita akan bahas tentang kamu dan orang yang kamu pikirkan. Dan kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu tentang hubungan ini. Oke, berat ya hubungan ini. Karena apa? Ntar dulu. Nih, ini dinamika hubungan kalian. Ini orang yang terluka, orang yang capek, orang yang kayak hati-hati nih sama hatinya sekarang. Ya, terus ini kartu yang kombinasi kartu ini kayak kebingungannya tuh double gitu, kayak nggak melihat jalan keluar, bingung nih harus melakukan apa dengan situasi ini, dengan hubungan ini, karena tidak ada progres atau kayak capek gitu-gitu aja dinamikanya. Ini dinamika hubungan kalian, aku nggak tahu ya, kalian nih kayak udah di titik hampir bubar atau sudah terpisah gitu, tapi kayak pisahnya baru dan masih merasakan merasakan suatu perasaan satu sama lain. Karena apa? Di sini si orang B, ya ini orang B, ini orang A. Si orang B ini mengakhiri gitu, mengakhiri dinamika hubungan ini. Ya, lihat. Kalau ini berbicara tentang faktor finansial, ini sebuah konfirmasi yang bagus. Tapi kalau bicara hubungan romantis, kayak ini bicara keseimbangan ya. Dan ini kayaknya hubungan ini kayak satu orang memberi, mengayomi, berusaha, sementara satu orang yang lain tuh kayak nggak berusaha seperti yang satunya gitu. Lihat kan, ada yang satu memberi, tapi ini kayak beda strata sosial gitu loh, antara si orang yang ngasih dan orang yang diberi. Si orang B ini kayak mau mengakhiri, kayaknya udah deh nggak bisa kayak gini terus, kayak aku doang yang berusaha, aku doang yang begini, aku doang yang begitu. Tapi ini dengan star di sini dia memulihkan sih, maksudnya memulihkan dirinya, berusaha memulihkan situasi ini. Mungkin dia mencoba mengkomunikasikan ini dulu ya sama si orang A. Nih, tapi tentang si orang A ini, ya aku nggak suka nih. Aku kasih tahu ya, dia magician, Knight of Cups, Judgment. Kalau magician, lagi-lagi aku bicara soal manifestasi, karir, bisnis, ini konfirmasi yang bagus. Tapi kalau bicara soal hubungan, apalagi hubungan romantis, dan ada judgment di sini, ya ini tuh kayak magician gitu, kayak orang main sulap. Main sulap itu kan ada yang diumpetin, ada yang nggak dikasih lihat, sama ada sesuatu yang dia tidak tunjukkan sesungguhnya kepada si orang B. Sejauh ini sih aku nggak melihat ada faktor orang ketiga ya yang menarik perhatian si orang A. Tapi gini, ada ketidakjujuran. Dengan Knight of Cups di sini mungkin dia manis, mungkin dia kata-katanya tuh bisa nyenengin awalnya ya, tapi ini kan di titik ini tuh ini sudah melelahkan, sudah membingungkan, capek dengan Eight of Swords di sini. Mungkin awalnya dia manis, tahu caranya nyenengin si orang B dengan kata-kata, karena kalau Knight sama Page of Cups tuh kayak orang yang kata-katanya tuh jago gombal gitu, jago meluluhkan kuping orang. Gak masalah laki-laki atau perempuan kayak lemah gitu dengan Knight atau Page of Cups. Aku melihatnya kayak gitu ya. Oke, kita bahas lebih lanjut. Attachment, bukan? Ada kebimbangan, energi kebimbangan, kebingungan, capek, mau udahan tapi kok masih ada perasaan, mau dilanjutin tapi capek. Ya, ini aku melihat dinamika hubungan ini seperti ini. Dan lebih beratnya kepada si orang B yang capek, ya. Karena ada attachment. Antara gini, orang B itu ekstrim, dia yang berusaha terus atau dia yang kayak meminta terus pengertian dari si orang A.
mungkin di titik ini kayak si orang B ini udah berusaha mengkomunikasikan semuanya, tapi karena si orang A ini energinya masih naik gitu ya, orang yang masih perlu banyak berproses tentang hubungan, tentang dirinya, dan dia perlu melewati fase evaluasi, berpikir. Masih ada harapan sih untuk hubungan ini diselamatkan, karena dari sisi orang B masih ada masih ada harapan atau memberi kesempatan jika si orang A ini ada pemahamannya gitu, ketika dikomunikasikan, berusaha dengerin si orang B. Oke, aku salah gini, aku mau minta maaf, aku janji aku akan berubah. Ya, cuman masalahnya si orang B ini cukup sabar atau enggak sama si orang A. Masih ada nih, kalau orang A mau berusaha masih ada secercah harapan untuk mencoba sekali lagi. Ya, kebingungan banyak ya, vibe kebingungannya. Kayak kepalanya penuh, kayak nggak tahu mau ngapain dengan situasi ini. Ini perjalanan yang transformatif buat orang B, sebuah pembelajaran tentang hubungan, evolusi diri, pemahaman diri, dan hal yang dia mau dari sebuah hubungan. Ada komunikasi. Ya, kalau misalnya kamu orang A masih ada harapan untuk menyelamatkan hubungan ini, karena di sini ada kartu komunikasi gitu ya. Ada yang mencoba kita komunikasikan. Mungkin kamu yang di titik ini berusaha mengkomunikasikan, ayo kita coba sekali lagi. Atau orang B yang mencoba mengatakan, aku mau kamu begini-begini loh, kamu bisa nggak kayak gini? Coba, kalau kamu nggak bisa, ya udah kita jalan masing-masing. Kalau kamu mau berusaha, ayo kita coba lagi. Ya, ini aku lihat masih ada secercah harapan. Page of Swords, King of Swords. Oke, baik ya. Bagus, aku gini, si orang A ini ada momen transformasinya ya. Setelah proses komunikasi ini, karena apa? Di sini dari page lalu ada king, ada proses pendewasaan, proses transformasi, pembelajaran, dan terutama di level pemikiran gitu, level kognitif. Jadi kayak, oh ternyata kalau aku begini si orang B nggak suka atau itu nyakitin dia. Oh ternyata aku perlu lebih dewasa lagi. Oh ternyata aku perlu ngedengerin juga, jangan cuma aku doang yang mau didengerin. Bisa kayak gitu ya. Karena kadang gini loh, ada orang misalnya dia melakukan sesuatu, dia nggak tahu kalau hal itu di orang lain tuh belum tentu sama sepemahamannya dia gitu ya. Karena mungkin dia melakukan hal ini ternyata sama keluarganya, sama teman-temannya nggak apa-apa, atau di hubungan sebelumnya itu nggak jadi masalah. Ternyata itu nggak cocok misalnya sama si orang B gitu ya. Lebih kepada itu nggak ada di konsep di kepalanya dia. Menunggu menunggu perubahan dari orang A karena dia mau hubungan yang stabil untuk jangka panjang, hubungan yang saling berusaha, saling mengayomi, saling menjaga. Two of Wands, Justice. Oke. Another kebeimbangan ya. Tapi gini, Justice ini kan tabur tuai karma. Kayak aku melihat bukan kayak salah satu pihaknya ada yang kena karma gitu ya, lebih kepada perubahan ini membawa keseimbangan, membawa lagi nih kayak si orang A ini, oh aku mau melakukan ini untuk menyeimbangkan apa yang tidak aku lakukan di waktu lampau, atau untuk menyeimbangkan kesalahan aku di waktu lampau. Lebih kepada itu ya kartu Justice di sini aku melihatnya untuk hubungan orang A dan orang B di sini. Oke, segitu aja dulu kali ini. Terima kasih sudah mampir dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.